Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami memasuki pas pertengahan akan pelajaran kami melihat masa depan yang sudah disetting oleh Tuhan, yang sudah diatur, dikendalikan, dikontrol. Dan setiap kejadian, apapun yang ada, hal yang besar ataupun yang terkecil, yang terlihat ataupun yang tidak mampu kami melihat, yang berada dalam dunia fisik ataupun yang di dalam dunia spiritual. Tuhan, Engkau yang tahu segalanya, Engkau yang mengenal akan hati kami, dan seluruh relung-relung hati kami, jauh di dalam hati kami. Ada kelemahan-kelemahan yang mendasar, tapi Engkau menopang kami dengan firman yang kekal, dengan kekuatan anak-Mu yang sudah memberikan tubuhnya dipecahkan. Segala ujian cobaan tidak akan menjatuhkan kami, karena kami akan ditopang oleh kuasa roh yang kekal, yaitu roh yang kudus itu. Iman kami tidak akan menjadi gugur, karena Engkau menjamin kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami dengan roh-Mu, dan biarlah mata iman kami melihat pada Kristus, Sang Raja, kemenangan yang besar, yang selalu ada di dalam setiap hati dan seluruh hidup orang-orang yang percaya. Kami serahkan seluruh hati kami, bertatalah dan aturlah, bahkan sampai semesta, jagat semesta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, mari kita baca Wahyu pasal yang ke-12. Saudara, kita akan dibagi menjadi dua bagian besar ya. Jadi hari ini kita membahas pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan kita akan menyinggung sedikit tentang naga. Dan khususnya hari ini adalah kita akan membahas tentang perempuan dan tentang satu perjalanan peperangan yang tidak pernah habis sampai akhir zaman. Jadi ini peperangan yang bukan hanya secara manusia ya, kita melihat banyak peperangan, tetapi ini ada peperangan yang terus-menerus mulai dari surga dan kembali di peperangan itu akan dihentikan di surga. Jadi peperangan ini tidak dihentikan di bumi, tapi dihentikan di surga, kuasa surga. Kita akan melihat pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Perempuan dan naga. Siapakah perempuan ini dan siapakah naga ini? Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Saudara, yang pertama ya, perempuan itu berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Yang kedua, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi ada ciri khas ya, 3 ciri khas perempuan ini berselubungkan matahari. Jadi bukan hanya di kepalanya ya, tetapi seluruhnya yang ada. Dengan bulan di bawah kakinya, dan bulan di bawah kakinya simbol apa itu? Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi 12 mewakili bangsa Israel, mewakili para rasul, dan mewakili kedua itu dikalikan mewakili 144.000 umat. Jadi orang-orang yang percaya. Jadi yang pertama perempuan ini mewakili yaitu bangsa Israel yang dipilih melalui janji Tuhan pada Adam dan kemudian Abraham, dari benih Abraham kemudian lahirlah bangsa Israel. Terus kemudian sudah terus berjalan sampai kemudian Kristus datang, dan setelah itu lahirlah gereja Tuhan yang disebut sebagai mempelai perempuan di hari Pentakosta. Ya, jadi ini menunjukkan perempuan ini adalah progresif ya, lambang yang progresif. Dan puncaknya adalah lambang di dalam Kristus sendiri. Yang kedua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Jadi wanita ini adalah lambang dari satu umat yang akan dilahirkan melalui satu kelahiran, dan lahirlah umat di dalam satu penderitaan, sesuatu yang kesakitan, dan itu menuju kepada salib Kristus. Ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Apa tanda lain? Tadi kan perempuan.
ini keluar. Dan lihatlah seekor naga merah padam. Naga ini marah. Naga ini menunjukkan satu emosi yang sangat besar. Merah itu menunjukkan satu kemarahan yang puncak. Jadi kalau kita bertengkar itu biasanya wajah kita merah. Kita nggak sadar. Jadi kalau perlu, saudara-saudara, kalau di mana-mana bawalah cermin kecil. Jadi kalau marah itu kita lihat wajah kita merah enggak? Ya, kalau ketakutan itu wajahnya pucat, nggak ada darahnya. Kalau marah itu merah, merah. Kalau takut darahnya turun semua. Ya, antara marah dan takut itu merah dan pucat. Saudara, dikatakan di sini naga itu merah padam. Dan dikatakan naga itu seekor yang besar. Jadi ini bukan besar aja, ini adalah naga raksasa. Ya, kalau kita lihat film Godzilla and King Kong, nah itu mirip begitu. Ya, manusia itu kadang-kadang di akhir zaman ini diizinkan Tuhan untuk menemukan animasi yang luar biasa, dan kemudian saudara itu bisa mendekatkan kita kepada penampakan-penampakan yang ada di kitab Wahyu. Ya, jadi ini Tuhan ini sebenarnya membukakan satu rahasia pelan-pelan dengan teknologi itu. Tuhan sedang memamerkan bagaimana dia akan membukakan semua kebenaran itu. Ya, dari otak manusia yang diberi kreativitas oleh Tuhan. Dikatakan, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7. Berkepala 7, kalau dilambangkan kepala itu tanda petik juga adalah satu kerajaan, satu penguasa. Kepala itu penguasa, kepala itu pengatur, kepala itu adalah tanda petik raja, kaisar. Dan 7 kaisar selama di dunia ini yang paling hebat, itu semua adalah milik iblis. Mulai dari Fir'aun, mulai dari saudara Babel, kita masih ya, menara Babel. Terus kemudian zamannya Nabi Nuh itu zaman-zaman seperti itu. Zamannya Daud dan raja-raja yang luar biasa, kemudian muncul ada Mesopotamia, Babilonia, Persia, Media Persia, dan kemudian Romawi. Dan di akhir zaman ada satu kerajaan yang besar dan terbesar, yang ke-7. Dan nanti muncul dan dipimpin oleh Antikristus. Dan kita sedang menuju ke sana. Dan apa yang akan dibangun oleh Antikristus dan berbeda dengan apa yang dibangun oleh Tuhan? Gampang. Seluruh manusia akan mencapai nafsunya, kekayaan semakin besar, semakin menggunung, semakin luar biasa. Orang cari ke sana. Saudara, sedangkan kita mencari orang-orang yang memiliki hati yang penuh rendah hati, kemurahan, itu beda dengan orang yang mencari keserakahan. Setiap penguasa itu tidak mungkin bisa mengalahkan hati yang serakah. Siapapun. Kalau saya katakan siapapun, kenapa? Hampir semuanya. Saul, Daud, Salomo, semua kena dengan dosa keserakahan. Dan tidak ada yang lepas satu-satu. Dan termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Kita akan melihat bagaimanakah iblis menguasai pemimpin kita dan terus menggarap. Dan saudara perhatikan. Kita perhatikan. Korupsi di Indonesia semakin hari bukan semakin berkurang. Semakin besar. Semakin besar. Dan ini dikatakan super mega korupsi. 271 triliun. Walaupun bukan angka sebenarnya. Dulu 1 triliun, wow besar sekali 1 triliun. 5 triliun, wow besar sekali. Ini 200. Di Amerika ribuan triliun korupsinya. Dan inilah kondisi manusia yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di akhir zaman. Orang akan mencaplok orang, orang akan menginjak orang, orang akan menggigit orang, dan itu akan terjadi.
Dan tidak ada hati yang berkasihan dengan enggak ada. Hati manusia di akhir zaman sangat mengerikan. Dan ini akan terjadi. Dan jelas sekali dikatakan berkepala 7. Jadi penguasa-penguasa seluruh jagat itu, saudara, diberikan oleh Tuhan, dikuasai oleh iblis. Untuk apa? Nah, tadi Bu Mar mengatakan untuk memamerkan Tuhan lebih hebat dari mereka. Tujuannya cuma itu. Bukan supaya iblisnya tambah hebat gitu. Wah, 7 raja dikuasai dia sepanjang zaman. Iblis yang pegang. Bukan, saudara. Itu tujuannya lah untuk memberikan kepada dunia dan seisinya termasuk kepada iblis bahwa kamu nggak pernah bisa menang. Aku yang mengatur kamu, bukan kamu mengatur aku. Aku yang akan menghancurkan kamu, bukan kamu menghancurkan perempuan itu. Atau keturunan, atau umat yang kau cintai. Surah ini jelas sekali, ya. Jadi dikatakan di sini, dan lihatlah seekor naga merah padam besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Sudah itu gambarnya tuh, ya. Serem. Kepala 7. Bertanduk 10. Arti 10 apa? 7 itu lengkap, saudara. 10 itu menyeluruh. Jadi wewenang kekuatan kuasanya itu, saudara, itu lengkap menguasai seluruh wilayah, seluruh zaman, seluruh manusia, seluruh segala bangsa dikuasai oleh iblis ini. Beritakanlah Injil ke segala bangsa. Saudara, itu menaklukkan iblis. Jadi misi penginjilan itu menunjukkan kita sedang berperang untuk menghancurkan kepala iblis yang sudah hancur di bawah tumit Kristus. Dan sekarang kita menikmati kehancuran iblis. Dengan apa? Dengan memberitakan Injil. Orang bertobat, puji Tuhan, iblis kalah. Orang bertobat, puji Tuhan, iblis kalah. Terus sampai genaplah seluruh bumi ini memuliakan Tuhan. Bersorak begitu. Ya, oke, kita lanjutkan. Kita lihat gambar yang selanjutnya. Saudara lihat. Saudara, ada saya mungkin minggu depan saya akan bawa cerita ini. Ada cerita yang mirip dengan perbuatan naga ini, itu terjadi di dalam cerita dewa-dewa Yunani. Ya. Tentang seorang anak juga sama, yang mirip seperti Tuhan dilindungi, kemudian diserang oleh tanda petik yang dewa maut itu, dewa yang jahat itu, dan dilindungi oleh Poseidon dan keluarga daripada dewa-dewa yang tanda petik yang dikatakan baik, ya, walaupun semua dewa itu akhirnya nggak baik juga, termasuk Zeus. Ya. Nah, saudara, kita lihat sekarang 10 tanduk itu menunjukkan kelengkapan, kekuatan, kuasa, dan seluruh daripada wujud kerajaan 7 penguasa itu. Dari mana ini kita dapat? Saudara, di dalam firman Tuhan, ya, nanti kita lihat. Saya ingin kita belajar Yohanes 12, kita lihat ayat 31. Yohanes 12 ayat 31. Saudara, siapakah yang menguasai jagat dunia ini? Dunia ini kosmos. Jadi arti kosmos itu bukan hanya bumi, termasuk juga planet-planet yang lain. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Ya. Ayat 30. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Ya, dikatakan di situ. Dikatakan apa? Tentang Yesus memberitakan kematiannya. Ya. Dikatakan di situ, surah ayat 30, jelas dikatakan oleh karena kita, bukan karena Tuhan. Tuhan nggak perlu hal seperti itu. Dia yang menciptakan semuanya. Dia nggak perlu takut apapun. Tapi karena kamu perlu diberi kekuatan, diberi pengharapan, diberi topangan, supaya kamu bisa tegak berdiri. 31, sekarang ini,
berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini, the prince of the darkness, pangeran kegelapan. Yesus adalah the prince of peace, the prince of light, pangeran terang, pangeran damai. Dan ini the prince of war, the prince of death, adalah setan. Saudara, setan itu selalu digambarkan wajahnya nggak pernah baik. Ya, secara wujud, walaupun yang ada di kita wahyu pun sama. Ya, tidak pernah diwajahkan itu yang bagus tuh, nggak pernah. Setan tidak pernah diwajahkan bercahaya gitu seperti Allah, enggak. Ada mataharinya, nggak ada. Yaitu semua kemuliaan Allah. Dikatakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, saudara, ini adalah satu paradoks sebenarnya. Jadi Tuhan Yesus masuk ke dalam kegelapan hidup manusia, dalam dosa manusia, dan dia menerima hukuman di tempat yang paling bawah dari segala bawah. Tempat hukuman di atas segala hukuman, yaitu neraka. Nah, di tempat yang bawahnya bawah itu, yang tidak ada bawahnya lagi, sudah dari sana diangkatlah dia oleh Bapa, dan dikatakan tidak ada nama lain kecuali nama Yesus Kristus, orang bisa diselamatkan. Dan dia diangkat untuk apa? Sudah menarik semua orang yang diberikan Bapa kepadaku, termasuk Petrus, kita semua yang hadir di sini. Ya, saudara, ini adalah satu lambang. Kita selalu ingat bahwa hidup kita adalah hidup dalam peperangan. Selalu ingat, saudara. Selalu ingat. Kitab Wahyu ini adalah kitab peperangan. Injil diberitakan pertama kali kepada siapa? Yang hari Kamis, hari Sabtu harusnya dengar bisa tahu. Seorang profesor Biblika dan profesor misi. Terus kemudian waktu di kelas itu kita ditanya, jelaskan kepada kita sebelum kalian memberitakan Injil. Injil itu apa dan lain-lain gitu ya. Terus ditanya, siapakah yang menerima berita Injil pertama kali? Siapakah yang diberitakan Injil pertama kali? Saudara, kita berpikir macam-macam, akhirnya mulai dari ya zamannya Musa gitu kan. Terus kemudian kita mundur lagi, Daud, Injil, kemudian kita pikir lagi, oh Abraham menerima janji Injil di keturunannya. Dan malaikat datang memberitakan itu kepada Sarah. Terus mundur lagi, Nuh. Kenapa? Karena manusia akan dibinasakan Tuhan dan akan ada umat yang baru, manusia yang baru, kemanusiaan yang baru. Ya, bukan hanya manusia, termasuk binatang-binatang semua juga diperbarui. Terus kita berpikir, kita ngomong, bukan. Terus apa lagi? Terus kita berpikir, wah udah nggak ada tempat lagi kecuali yang terakhir manusia adalah yang paling ujung, Adam dan Hawa. Gitu kan? Dan kita semua yakin semua Adam dan Hawa gitu kan? Kan nggak ada manusia lain kecuali Adam dan Hawa. Nah, saudara, kalau saudara belajar di hari Kamis dan hari Sabtu, saudara akan belajar sesuatu teologi yang itu sebenarnya adalah teologi kedalaman yang saya gumuli. Itu saya membaca. Dan hampir itu tidak ada di dalam buku-buku. Kecuali buku-buku tertentu. Dan itu tidak dibahas. Termasuk tentang rahim Maria, tentang apapun itu, saudara akan sulit cari buku seperti itu. Nah, saudara, kemudian pertanyaan ini itu merangsang pikiran saya. Dan kemudian membukakan pada pikiran saya bahwa apa betul bahwa yang menerima Injil pertama kali adalah Adam? Ya betul Adam. Kenapa? Kan Adam waktu itu bertemu dengan Tuhan, waktu dia jatuh dalam dosa, ada iblis di sana, dan kemudian Tuhan menjanjikan keturunan. Saudara, baru kita tahu karena kita tanda petik
kita tidak pernah meneliti, tidak pernah memilah, memilih, membaca itu dengan sangat tepat. Sehingga waktu kita ngomong, sampai beratus-ratus tahun salah terus. Coba kamu baca di mana itu? Oh, kita cari langsung, kita tahu apa. Kan kita semua apa? Kejadian pasal 3. Ayat berapa? Ayat 15. Nah, kita baca. Ini ulangan sedikit, diulangi sedikit. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perempuan, itu siapa perempuan? Ini lambang perempuan yang ada di kitab Wahyu. Perempuan ini adalah Adam, Hawa itu. Keturunan dari manusia yang dipilih oleh Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang ngomong aku ini? Kalau tadi kita ngomong Adam, ya berarti Adam kan? Adam musuhan dengan iblis. Saudara, aku ini bukan Adam, saudara. Aku ini adalah Allah. Jadi saudara jangan kaget. Yang menerima otoritas pertama, menerima berita Injil pertama, bukan manusia. Bukan Adam. Siapa sih? Iblis. Nah, ngapain iblis diberitakan Injil? Nah, kan dia nggak bisa bertobat, betul. Dan menunjukkan bahwa Injil adalah bukan untuk menobatkan. Injil adalah untuk membinasakan. Nah, itu bedanya kita menerima Injil dengan iblis. Kurang ngerti maksudnya? Iblis menerima Injil, tidak ada pengampunan, tidak ada pertobatan, tidak ada penyesalan, dan Tuhan tidak kasih itu. Untuk apa? Aku binasakan kamu. Kepalamu akan aku remukkan. Dan itulah Injil. Proto Evangelion itu adalah ayat ini, saudara. Dan kita selama ini berpikir yang terima itu Adam dan Hawa gitu. Bukan, saudara. Aku akan mengadakan permusuhan. Jadi Injil itu berita sukacita itu. Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak membawa damai, aku membawa pertentangan. Aku akan memisahkan orang dari bapaknya, dari anaknya, suami dari istrinya untuk mengadakan peperangan rohani. Saudara, baru kita mengerti sekarang. Jadi Injil itu intinya adalah, damai itu intinya adalah keluar dari peperangan. Jadi apakah arti damai? Peperangan itu diselesaikan. Itulah damai. Jadi damai itu artinya apa? Saudara, sudah tidak ada lagi yang muncul akan berperang melawan Tuhan. Dan siapakah yang bisa mendamaikan manusia? Ya Tuhan sendiri. Nah, aku bukan Adam, saudara. Betul nggak? Coba ini dibaca. Aku akan mengadakan permusuhan. Jadi yang musuhi iblis itu bukan kita, saudara. Bukan Adam, bukan Hawa. Siapa yang musuhnya iblis itu? Yang musuhnya Tuhan. Siapa bisa kalahkan iblis? Hanya Tuhan. Bisa manusia kalahkan iblis? Nggak bisa. Nggak ada satu manusia yang bisa kalahkan iblis. Dan tidak ada satu manusia yang bisa keluar dari cobaan iblis. Nggak ada satupun. Saudara, kemarin saya mendapatkan kabar, apakah ini benar atau tidak? 2 tahun lagi, ekonomi Indonesia akan terpuruk sangat berat. Dan dolar itu akan mencapai mendekati 18 sampai 20 ribu. Karena seluruh saham dan investor asing mulai tarik uang Indonesia dari Indonesia. Dan bursa saham Indonesia meluncur jatuh.
dan persidangan yang ada sekarang di MK. Dan keputusan itu sangat mempengaruhi sekali. Secara kita nggak ada kaitannya dengan MK. Apa kaitannya kita dengan MK? Ya kita nggak ada kaitannya. Kesusahan yang besar itu selalu ada penyebabnya. Penyebab apa? Karena pemimpin salah memberikan kebijaksanaan. Rakyatnya sengsara luar biasa dan terpuruk hancur lebur. Ya, dan ini semua sudah kelihatan di jalan. Susah cari kerja dan luar biasa, di mana-mana susah. Ya, dan kita doakan. Saya tidak bicara tentang negara, kita bicara tentang perempuan dan naga. Ya, perhatikan, ya Kejadian pasal 3. Ayat yang ke-14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Jadi Tuhan berbicara pada siapa? Ular, bukan Adam, saudara. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Apa arti debu tanah? Dari manakah Tuhan menciptakan manusia? Debu dan tanah. Siapa yang dimakan oleh ular? Debu dan tanah. Jadi apa makanan ular? Mencaplok engkau. Memakan engkau. Dan tujuan ular membinasakan manusia. Dan sampai dia dihakimi pun dia tetap berjuang mati-matian. Berhasilkah dia? Tuhan katakan, tidak pernah berhasil. Loh Pak, banyak yang mati. Banyak orang binasa bersama dengan kerajaan setan. Iya, kenapa seperti itu? Di dalam keadilan Tuhan, waktu manusia jatuh dalam dosa, semua manusia harus dibinasakan. Dan Tuhan mengatakan, tidak. Aku akan memanggil dan memilih membenarkan orang-orang itu supaya kamu tahu. Bahkan aku adalah Tuhan yang adil. Dan Tuhan tidak pernah dikalahkan. Dan Tuhan menciptakan manusia dengan satu rencana dan tujuan. Sebagian dibuang, sebagian dipilih oleh Tuhan. Dan itu ada dalam kitab Roma pasal 11. Penjunan membentuk tanah liat untuk dibuang dan untuk selamanya menjadi milik Tuhan. Nah, saudara, ini semuanya berkaitan dengan sangat erat. Ya, oke. Nah, saudara, kita kembali pada kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu pasal yang 12 tadi, ayat yang ke-3 tadi ya sudah, 4 kita lihat ke-4. Ya, saudara, dikatakan di sini, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. 7 mahkota, 10 tanduk 7 mahkota. Saudara, menunjukkan apa 7 mahkota? Saudara, dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan, yang kita pernah belajar sebelumnya. Yang sangat kuat, ia bergigi besar dari besi yang melahap dan meremukan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Dan ini gambarannya sama dengan Daniel pasal 10 juga sama, yang nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan dikatakan, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, menunjukkan warga negara yang bukan dari bumi, tetapi yang ada di surga, malaikat-malaikat, dunia roh. Sepertiga dari malaikat-malaikat itu dan bintang-bintang di langit itu terseret oleh dia, ditarik dan mengikuti dia, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saudara, saya tanya, waktu Tuhan mau memberikan seorang penebus bagi bangsa Israel yang namanya Musa, apa yang terjadi? Saudara masih? Dan waktu Tuhan Yesus mau dilahirkan, saudara masih ingat
Apa yang dilakukan oleh Fir'aun, apa yang dilakukan oleh Herodes, mewakili siapakah mereka? Mereka mewakili iblis. Sama kejadian. Dan termasuk kalau saudara tahu, segala sesuatu yang akan tanda petik, yang akan dibawa untuk menyembah kepada Kristus, maka perempuan-perempuan ini yang tunduk takluk kepada Kristus itu, setiap kelahiran orang percaya, setiap kejadian orang mau percaya, iblis bekerja mati-matian untuk menggagalkan iman kita. Dan dia mengawasi seluruh manusia. Karena dia tahu siapa yang tidak memiliki tanda. Nah, yang tidak memiliki tanda, dia gempur habis-habisan. Sampai dia hancur. Nah, di situ iblis merasa, Pak, aku menyeret manusia. Aku menyeret malaikat-malaikat. Dan sepertiga malaikat berhasil. Jadi saya tanya sekarang, kerajaan iblis dengan sepertiga malaikat, dan berapakah sepertiga malaikat itu? Saya percaya, nggak mungkin sepertiga cuma 3. Sepertiga itu ratusan ribu malaikat. Dan bayangkan ratusan ribu malaikat itu ada di seluruh dunia ini. Ada di sungai, ada di laut, ada di mana-mana. Dan mereka menguasai semua. Karena dikatakan Tuhan Yesus, penguasa dunia ini adalah iblis, dan iblis memerintahkan seluruh sepertiga langit yang jatuh, malaikat yang jatuh, di bawah kontrol dia. Bagaimana Ayub bisa anaknya mati? Dia perintahkan malaikat, hantam, mati semua. Dan itu kerajaan kegelapan. Masalahnya adalah, dari mana mereka bisa membunuh 10 anaknya Ayub? Saudara, ini misteri yang luar biasa. Yang kita nggak masuk dalam pikiran normal manusia. Siapa yang mengizinkan? Tuhan. Kejamkah Tuhan sehingga anak Ayub dibunuh atas izin Tuhan? Saudara, kita belajar Alkitab, semakin belajar, kita semakin dibawa kepada 2 hal. Yang pertama, semakin sungguh-sungguh mengenal Allah yang berdaulat, kita takut, kita hormat pada Dia. Atau yang kedua, kita memikir, kurang ajar Tuhan ini. Ini mainkan manusia ini. Tuhan kayak apa Tuhan kayak gini? Kita dibuat mainan oleh Tuhan. Oh, dibuat nggak punya keturunan, dibuat mandul. Kemudian untuk apa? Nah, Tuhan katakan, aku akan berikan kamu anak. Ya, cuma itu. Semau-maunya dia aja. Nah, saudara tahu teolog-teolog yang akan menjadi ateis liberal, itu orang-orang sudah masuk di dalam pengenalan Allah yang begitu dalam, dia jatuh terjerumus seperti iblis. Dan itu terjadi dengan Adam dan Hawa. Kamu nggak akan mati. Tuhan takut dengan kamu kalau kamu jadi Tuhan. Itu poinnya. Akhirnya waktu kita mengatakan, oh berarti Tuhan itu nggak benar. Memang kamu siapa? Mau jadi apa kamu? Jadi Tuhan. Betul nggak? Dan waktu kamu berpikir seperti itu, iblis katakan, berhasil. Caraku berhasil terus. Adam jatuh, Daud jatuh, ini jatuh, semua jatuh. Dengan apa? Dengan fatsun. Nah, fatsun politik ini kan ada kan istilah baru. Jiwa daripada pencobaan itu, segera jatuh semua. Siapa yang nggak jatuh? Hanya Tuhan Yesus. Jadi surah perempuan ini, waktu mau dihadirkan oleh Tuhan, dalam setiap peristiwa, surah dunia sekelilingnya, iblis tahu bagaimana Yusuf ini akan menjadi orang yang akan dihormati oleh 12 suku Israel kan 12, dan Yusuf ini akan menjadi pemimpin dari semua saudaranya, dan bulan dan bintang dikatakan. Perempuan itu bulan dan bintang. Siapa bulan dan bintang? Papanya dan mamanya. Tunduk pada dia, pada Yusuf, pada perempuan itu.
Jadi Yusuf itu lambang perempuan itu. Itu mimpi Yusuf. Dalam kitab Kejadian. Pasal 37 ayat 9. Saudara bayangkan. Jadi waktu perempuan itu melahirkan, Kain dilahirkan. Dan kemudian Habil dilahirkan. Saya tanya, saudara. Iblis kemudian melihat siapa yang bisa ditarik oleh dia. Yang diseret oleh dia. Kain. Dan bagaimana Kain mendapatkan kuasa itu dan kemudian dia bisa marah kepada adiknya dan dia bunuh adiknya, dia menguasai adiknya, dia nggak mau kalah, terus dia menjadi Tuhan. Dan itu berulang, Yakub dan Esau. Berulang lagi Ishak dan Ismail. Saudara, waktu saya membaca bukunya Agustinus, City of God, The Two Kingdoms. Kalau kita nggak mengerti latar belakang ini, saudara, kita nggak ngerti. Saudara. Banyak orang-orang sekolah teologi waktu kita bersama, maksudnya apa sih ini, kita nggak tahu. Karena kita tidak memiliki dasar biblika yang begitu kuat. Jadi waktu saya sekolah Alkitab itu, saya nol, nggak ada latar belakang sama sekali teologi aja. Jadi waktu masuk itu, saya mencari sendiri, berpikir sendiri, saya berdoa sendiri, saya katakan, wah saya kok nggak dapet ini. Dari mana ini semuanya? Kok bisa dia tulis seperti ini? Dan puji Tuhan. Kenapa? Setiap profesor itu menolong kita untuk mendapatkan seluruh apa yang underline, not what is written. Bukan yang tertulis, tapi yang menggarisbawahi apa yang memotivasi tulisan-tulisan itu. Baru saya menangkap. Dan saya bersyukur kenapa? Karena saya sekolah sastra Inggris. Dan di dalam sastra Inggris itu, saudara, kita diminta untuk menyelidiki syair, bukan kata-katanya, maknanya. Akhirnya saya tahu kenapa Tuhan nyasarkan saya ke jurusan sastra Inggris. Karena saya sedang masuk di dalam pengetahuan firman apokaliptis dengan dasar tadi literatur. Tanpa dasar literatur, saya sulit sekali mengerti kitabnya. Jadi saya bersyukur sekali. Kenapa? Ya karena Tuhan siapkan semua. Dan termasuk apa? Termasuk Tuhan menyiapkan dunia semesta ini dan bagaimana peperangan. Dan tidak pernah dikalahkan. Tuhan tidak pernah dikalahkan. Perempuan itu nggak pernah terkalahkan. Bumi selalu di bawah kakinya. Dan saudara tahu, bintang itu selalu menguasainya. Kemuliaan Allah itu membimbing dia, menuntun dia, menguasai dia. Dan bumi diijak semuanya di bawah kakinya. Dan inilah perempuan yang tidak pernah terkalahkan. Dan puncaknya, saudara, kita lihat perbandingan sekarang. Kita lihat. Waktu Musa mau dilahirkan. Saudara, saya tanya, bayi-bayi semua dibunuh semua. Waktu Yesus dilahirkan, semua bayi-bayi yang di bawah 2 tahun, anak di bawah 2 tahun, termasuk bayi-bayi, semua mati. Kalau bayi doang, mungkin nggak lebih dari 100.000. Tapi kalau anak 2 tahun di bawahnya, oh, saudara, itu ribuan. Saudara. Betul nggak? Karena itu bukan hanya di kota, seluruh wilayah loh, saudara. Wilayah Israel, semua bantai semua anak itu. Wah, itu mengerikan sekali. Saudara, kemudian Joel Bicky memberikan satu tafsiran. Dan waktu gereja mau dilahirkan di Eropa, waktu gereja mau dilahirkan di Krita, pada waktu di daerah Yunani, Alexander the Great waktu luar biasa menguasai itu sebelum Tuhan Yesus, dan kemudian Konstantin Kaisar. Saudara perhatikan, hampir 200 tahun lebih gereja dianiaya luar biasa, dibunuh dan berapa ribu orang dibakar. Wah, saudara, itu mengerikan sekali. Dan Tuhan akhirnya mengangkat Konstantin bertobat. Hanya 1 orang diubah Tuhan. Seluruh Eropa menjadi Kristen. Hebatnya.
Tuhan tidak membutuhkan kekuatan seberatan, diubahkan kaisarnya sendiri yang menentang Tuhan. Dan terjadi satu orang yang dari orang Yahudi, dan mereka kemudian menjadi tumpuan orang Yahudi. Bunuh semua orang Kristen itu. Oke, kamu Saulus, kamu beri hak, kamu diberi kekuatan dan beri wewenang. Kejar itu semua, bunuh mereka semua. Wah, Saulus bangga. Kenapa? Bunuh gereja, bunuh orang Kristen, dan dia sebagai alat iblis. Dia bunuh Stefanus, dia bunuh semua. Wah, saudara, berapa ratus orang dia bunuh, dan dia ketemu Tuhan Yesus. Dan sejarah gereja, sudah perhatikan, sejarah gereja bergerak luar biasa karena Saulus menjadi Paulus. Dan Tuhan tidak memakai Petrus, tidak memakai rasul yang lain. Tuhan memakai rasul Paulus untuk mengubahkan dunia. Hanya satu orang. Saudara, tekniknya Tuhan, cara Tuhan ditiru oleh iblis. Iblis cari orang sana yang bisa mengubahkan dunia semakin jahat. Siapa? Dia pilih Hitler, dia pilih Stalin, dia pilih Gaddafi, dia pilih Saddam Hussein. Dia pilih Obama. Terus orang pikir Obama orang Kristen. No. Apakah Joe Biden orang Kristen? Dia pilih Putin. Sampai sekarang jadi presiden. Dia pilih Xi Jinping. Secara iblis itu tahu siapa yang akan dibuat yang begitu kuasa, yang dia tuh bisa menguasai dengan tadi itu kan tanduknya itu 10 sempurna. Dan nanti pada akhir zaman nanti lahirlah seorang manusia yang punya kuasa lebih daripada semua penguasa, yang bernama Antikristus, yang sedang menuju ke sana. Kekuatan kekuasaannya melebihi apapun. Sudah barusan ini ditemukan satu di daerah Turki dan daerah itu Turkistan dan semuanya daerah. Setelah semua cair, saudara, ditemukan tulang belulang raksasa di daerah pegunungan itu. Akhirnya ditemukan orang kepala manusia itu gedenya. Jadi kalau badannya diukur 30 meter dan sudah ditemukan beberapa tengkorak manusia yang besarnya puluhan meter. Dan juga ditemukan binatang-binatang yang besarnya juga puluhan meter. Dan kita semua diberitahu secara saintis semuanya itu adalah dihentikan Tuhan pada saat Nuh. Seluruh raksasa itu semua dibinasakan. Kecuali ada beberapa keturunan yang sisa sampai kepada Goliat dan keturunan daripada Goliat itu. Yang disebut sebagai Nephilim. Saudara, itu sudah satu kenyataan nggak bisa kita lihat. Dan siapakah Nephilim ini? Orang-orang besar-besar itu. Itu semua dipegang termasuk Nimrod yang menguasai Raja Babel. Dia punya tubuh besar sekali, saudara, dan dia punya kuasa. Nggak mungkin orang bisa mengalahkan dia. Dan itu nanti muncul di akhir zaman. Jadi iblis membentuk kerajaannya akan sempurna, Tuhan membentuk kerajaan akan sempurna. Dan siapakah yang akan menang? Jawabannya cuma satu. Tuhan. Ya, nggak mungkin terkalahkan. Dan pada saat ditutupnya dan belenggu itu kemudian dibuka oleh Tuhan. Nah, saudara, kita belajar kitab Wahyu ini. Dikatakan di sini, coba kita lihat ya. Ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, tempat perlindungan. Supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 3,5 tahun.
Lambang apa? Lambang waktu Tuhan terakhir. Menjagai gereja Tuhan, menjagai umat Tuhan. Dan pada waktu selesai, saudara, apa yang terjadi? Ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Nah, semua mulai dari surga. Begitu itu selesai di bumi dan semua dihentikan, ditutup semua jalan orang percaya dan orang percaya akhirnya dihentikan, saudara, Tuhan memberikan tempat perlindungan. Tunggu di sana 3,5 tahun. Sampai kamu betul-betul siap dan kemudian Tuhan mulai lagi peperangan dari surga. Dan menurunkan Mikael dan seluruhnya dan mulai penghakiman. Nah, mulai dari ayat 12 ini, 13, 14, itu proses penghakiman kerajaan kegelapan. Nah, setelah itu, saudara, bagaimana Tuhan mengalahkan perempuan itu dan naga itu dihancurkan semua kerajaan itu sampai pasal 19. Nah, kita akan melihat satu persatu kerajaan kegelapan dihancurkan oleh Tuhan. Ya. Dan ini adalah puncak dari peperangan di bumi. Jadi di bumi itu berhenti sudah mentok. Dan iblis sudah menguasai semuanya. Dan gereja Tuhan sudah nggak bisa keluar. Dan apa peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi? Sudah berkali-kali ini terjadi. Dan waktu Fir'aun mengejar orang Israel, dan orang Israel sudah nggak punya tempat melarikan diri, di depan laut, di kiri dan kanan padang gurun, bagaimana mereka bisa lari? Nggak bisa lari. Betul kan? Dan Tuhan kemudian memberikan tempat yang aman selama hampir seharian. Untuk apa? Untuk mengumpulkan tentara-tentara Mesir, berkumpul semuanya siap. Siap untuk apa? Membinasakan bangsa Israel? No, siap dibinasakan Tuhan masuk laut. Itu tujuan Tuhan. Waktu dia melindungi 3,5 tahun, orang-orang percaya, saudara, mengumpulkan iblis ini semakin marah, merah padam, dan mereka mau menghantam kita semuanya. Dikumpulkan untuk apa? Tuhan binasakan. Dan 3,5 tahun itu Tuhan menyelamatkan kita. Maka disitulah waktu mereka memasuki laut itu dan waktu mereka keluar dari laut itu, saudara, itulah pujian Paskah. Paskah itu artinya ini, pujian ini. Setiap kita hari Paskah, saudara, orang Israel merayakan apa? Mereka menang dari maut, mereka menang dari kejaran Fir'aun, mereka akan mati, mereka hidup lagi. Itu artinya. Jadi saudara, kenapa Tuhan memberikan waktu pada orang percaya? Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan ini Tuhan? Wah, mereka berdoa bangsa Israel di dalam masa-masa penjajah, masa-masa perbudakan, mereka menangis 3,5 tahun. Bukan waktu literal, tapi waktu Tuhan berikan kekuatan ketahanan. Dan selesai, Tuhan katakan, Musa, aku panggil engkau, beritahu Firaun. Biarkan umatku keluar, pergi, bebaskan umatku. Kalau dia nggak mau, dia tetap nggak mau, dia tetap ngotot, aku siapkan untuk kebinasaan Fir'aun dan seluruh tentara-tentaranya. Tuhan itu bukan Tuhan yang asal mikir di depan sekali dua kali selesai. No, Tuhan memikir selesai semua, sempurna. Dan engkau tidak akan melihat Fir'aun lagi dan seluruh tentaranya. Betul nggak? Apakah bangsa itu berada di padang belantara takut dengan Fir'aun? Oh, nanti Fir'aun. Sudah nggak ada, sudah mati semuanya. Musuhmu sudah mati semuanya. Sudah ditenggelamkan oleh Tuhan. Dan harusnya waktu di padang belantara, bangsa Israel itu, wah bersyukur pada Tuhan. Pasca, pasca, kemenangan, kemenangan gitu kan. Terus tanya, apa problemnya setelah pasca? Sebelum masuk tanah perjanjian. Problem yang terbesar, gereja Tuhan. Dan Tuhan kasih waktu itu. Saudara, mereka menuntut Tuhan supaya menyediakan seluruh makanan, minuman, dan semua seperti di Mesir. Memori di dalam dosa itu
itu muncul kembali. Kalau di padang belantara kayak gini, lebih baik ke Mesir dong. Kamu tidak tahu nggak ke Mesir? Itu semua tentara Fir'aun mati, aku binasakan semua. Kamu mau kembali ke mereka? Masa bodoh, ini susah saya. Dan kemudian di antara mereka ada Bani Korah. Dan setan masuk lagi di dalam tempat itu. Dan kemudian Tuhan binasakan lagi. Tuhan proses lagi. Kenapa ini terus sampai seperti ini? Karena Tuhan janjikan ada satu keturunan Mesias yang tidak akan bisa dibinasakan. Dan itu akan datang. Dijanjikan pada Musa, dijanjikan pada Abraham, seluruh keturunan, sampai kepada Daud, sampai pada Salomo. Belum datang. Tuh, akan datang. Nah, kalau dia sudah datang, tidak ada satupun yang bisa dikalahkan. Nah, itu masuk dalam perjanjian baru. Jadi, saudara, kita putuskan dan kita berikan kesimpulan. Coba kita lihat. Ya. Nah, saudara, jadi waktu kita melihat bahwa sebenarnya ada peperangan yang terjadi di bumi ini dan sudah selesai dan sudah mentok, dan ada waktu 3,5 tahun Tuhan mempersiapkan satu peperangan yang ada di surga untuk apa? Membereskan seluruh kerajaan daripada iblis itu. Dan apa yang dipakai oleh Allah yaitu Kristus Tuhan kita. Jadi nanti siapakah yang mengalahkan iblis dan seluruh konco-konconya? Saudara, gereja Tuhan. Jadi kita nanti akan berperang dengan seluruh kerajaan ke-8 itu. Dan kita diberi kuasa untuk menghancurkan mereka. Saudara tahu tentang Saddam Hussein? Orang yang punya kekuatan kuasa yang bisa nantang Amerika dengan luar biasa. Dan waktu dia jatuh dalam dosa, jatuh di dalam keserakan, dan kemudian apa terjadi? Dia jumput masuk ke bunker. Ketakutan luar biasa. Tidak berani keluar berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan ada di bunker itu, dari satu bunker ke bunkernya, supaya nggak ketemu, dan dia memalsukan diri. Saudara, dikatakan kemanapun engkau pergi, kalau penghakiman Tuhan itu akan berjalan, nggak pernah kamu bisa keluar. Dan akhirnya ketangkep. Dan kemudian oleh Amerika diberikan satu hadiah. Apa itu? Dibom. Bom apa? Bom yang menembus bunker. Diciptakan bom yang bisa tembus 20 meter. Kim Jong-un punya bunker sekitar hampir 15 meter. Saudara, bisa tembus ya? Tembus. Sekarang yang terbaru lebih dari itu. Jadi ada peluru kendali yang bisa tembus. Jep, masuk lagi. Jep, masuk lagi. Jep. Sampai puluhan meter. Tembus ke bawah. Dan itu akhirnya dicoba di dalam perang Ukraina. Di perang Gaza. Suatu Gaza, ada bunker-bunker semua. Hancur semua. Dengan apa? Bom yang anti bunker. Setelah di depan mata kita ini, kita melihat satu peperangan hati manusia. Ya. Dan itu bukan hanya yang di luar, termasuk di dalam diri kita. Kita harus tahu. Dan Tuhan memberikan kita tanda, dan tanda itu diketahui oleh iblis. Kita sudah punya tanda nggak? Kalau kita nggak punya tanda, saudara, jalan hidupmu berat sekali. Jika tanpa tanda itu, dan Roh Kudus tidak menjamin kita, kita akan tinggalkan. Ya, inilah satu jaminan dari Tuhan. Jika engkau melihat dan terus memegang imanmu dan memandang pada Kristus, engkau tidak pernah dikecewakan oleh itu. Dan Tuhan tidak akan mengecewakan. Dan inilah jaminan. Dikatakan 360 hari
1365 hari. Tuhan akan memelihara, melindungi, dan mempersiapkan satu kematian, kehancuran kerajaan kegelapan iblis dan konco-konconya. Dan siapa yang memberitahu pada kita? Tuhan Yesus. Hari ini engkau lihat. Jangan engkau bangga, engkau bisa mengusir setan. Jangan engkau bangga, engkau bisa melakukan mujizat-mujizat. Dan Tuhan katakan, iblis sudah jatuh dari langit. Kenapa dia jatuh? Anak manusia menjadi manusia. Dan hari ini, zaman ini, di dalam daging ini juga, iblis akan hancur. Jadi kapankah berita diterima oleh iblis? Kamu akan dihancurkan kepalamu. Dan keturunan itu akan menghancurkan kamu dengan tumitnya. Kapan itu diterima? Waktu Yesus mati di kayu salib. Jadi artinya, saudara diberi jaminan, artinya sudah tidak ada kuasa apapun yang bisa mengalahkan kasih Tuhan yang memiliki engkau, yang memelihara engkau. Jadi sekarang ini nggak perlu takut dengan setan lagi. Takut mati, takut ini, takut nggak ada. Itu sudah dikalahkan, selesai. Jadi kita berjalan dengan hati yang bersyukur penuh sukacita. Tahu lagunya? Ke Sion, ke Sion. Nah itu. Kita ini sedang menuju ke Sion, bukan mencari Sion. Kita sudah dimenangkan, kita menuju kerajaan kemenangan. Dan seluruh kuasa yang dikatakan, segala kuasa yang di langit, yang di surga, di bumi, dan di bawah bumi, segala kuasa apapun, sudah diserahkan Bapa kepadaku. Aku berikan kuasa itu, pergi beritakan Injil. Nah, asal kamu beritakan Injil, berita kebenaran, sukacita surgawi, nggak ada satu iblis yang bisa mengalahkan kamu. Syaratnya cuma satu, kamu memiliki kebenaran Injil, memiliki Kristus. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami melihat satu pusat pertemuan, peperangan bumi dan peperangan dengan surga. Pada saat bumi sudah tidak menahan lagi kuasa, kemarahan, dan kuasa dari kegelapan, kerajaan gelap, yang dipimpin oleh setan, Lucifer, atau iblis. Tuhan, Engkau tahu kami memiliki daya kuasa, gerejamu, anak-anakmu. Tidak mungkin bisa melawan malaikat yang Kau ciptakan dengan keanggunan, kuasa yang melebihi manusia. Tetapi hari ini, Engkau memberikan kami jaminan bahwa di dalam anak-Mu, di dalam darah, nyawa, kuasa, perjanjian yang sudah diberikan, sudah dijaminkan bagi kami, maka tidak ada satu roh pun yang paling gelap sekalipun, bahkan iblis sekalipun, diberi wewenang oleh Tuhan untuk menjatuhkan kami. Dan Tuhan akan mengangkat kami. Karena kami memiliki satu roh yang melebihi dari roh apapun. Roh Kudus, roh penjamin, roh sukacita, roh kemenangan, roh Allah sendiri yang ada dalam hati kami berdiam menetap selama-lamanya. Bahkan kematian kami pun tidak bisa menghalangi kasih Tuhan. Karena tubuh kami yang akan jadi debu dan tanah akan dibangkitkan oleh roh itu sendiri. Terima kasih Bapa untuk kemenangan sukacita yang indah ini. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami.